Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan kembali untuk pengenalan memasuki tahun ajaran baru. Sebelum nanti kita paparkan tentang tugas-tugas sub bidang atau wali kelasnya, saya sampaikan dulu hal-hal berikut supaya menjadi gambaran Bapak Ibu guru semua dan menjadi pegangan gitu ya. Untuk masa transisi dan kebiasaan baru new normal sudah kita sampaikan. Kita masuk ke berikutnya adalah tentang pilihan bagi orang tua wali. Bagi satuan pendidikan yang sudah memulai pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang berada di daerah zona hijau, orang tua atau wali peserta didik tetap dapat memilih untuk melanjutkan BDR bagi anaknya. Artinya belajar daring di rumah maksudnya. Latar belakangnya adalah apabila siswa-siswi itu dari luar wilayah yang kemungkinan wilayah itu beda kecamatan atau beda kabupaten dan sekolah tidak mengetahui secara pasti apakah wilayah tersebut itu termasuk zona hijau ataukah zona kuning, dan dalam beberapa hari atau beberapa pekan itu kan bisa berganti. Nah, seperti Ampel, Kecamatan Ampel itu pada masa kemarin ya, itu sebelum ada indikasi yang terjangkit COVID-19 itu masih zona hijau. Akan tapi setelah beberapa terjangkit ya, itu maka sudah menjadi zona merah. Nah, anak-anak didik kita kan ada yang dari Boyolali, ada yang dari Manetung Kiringan, ada yang dari Teras, ada yang dari Ampel, ada yang dari Salatiga. Nah, itu yang menjadi pertimbangan kita yang akan kita bahas pada hari Kamis nanti. Saya lanjutkan. Yang berikutnya adalah sekolah dan madrasah berasrama. Ini bagi sekolah yang berasrama kita lanjut dulu. Kita lanjut lagi karena ini untuk yang sekolah berasrama. Nah, kewajiban menutup. Nah, intinya untuk sekolah yang berasrama itu wajib menutup asramanya terlebih dahulu sampai 2 bulan ke depan, sampai masa new normal. Itu intinya seperti itu. Nah, lanjut lagi. Prosedur pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang berada di daerah zona hijau. Nah, ini yang bagi daerah zona hijau atau satuan pendidikan sekolah yang berada di wilayah zona hijau. Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang berada di zona hijau harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan termonitor dengan membudidayakan pola hidup bersih dan sehat dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan menggunakan prosedur sebagaimana berikut. Yang pertama, perihal waktu mulai paling cepat. Di masa transisi, jadi sekarang sampai 2 bulan nanti, kira-kira September ya. Yang pertama adalah kita lihat di sini. Ini masa transisi. 1. Pendidikan menengah paling cepat dilaksanakan pada bulan Juli 2020 dan pelaksanaannya sesuai dengan kesiapan masing-masing satuan pendidikan. Nah, jadi 2 bulan itu dikembalikan kepada sekolah masing-masing. Apakah siap untuk melaksanakan KBM aktif tetapi dengan shift atau pembagian hari. Yang kedua, pendidikan dasar dan SLB paling cepat dilaksanakan pada bulan September. Nah, kita lihat untuk SLB, ya, pendidikan dasar atau SD dan SLB itu paling cepat pada bulan September. Jadi memang penjadwalan agendanya dari kementerian itu bertahap gitu, tidak langsung serentak. Kita masuk ke berikutnya. Ini untuk masa transisi. Kita lihat untuk masa kebiasaan baru atau new normal. Pendidikan menengah paling cepat dilaksanakan pada bulan September. Jadi KBM aktif dengan sistem jam pertama sampai jam ke-10 untuk sekolah IT ya terpadu itu baru boleh dilaksanakan normalnya itu September. Yang kedua, pendidikan dasar dan SLB paling cepat dilaksanakan pada bulan November. Nah, jadi sekarang ini masih bulan Juli ya.
pertengahan Juli. Nah, kita masih masa transisi. Nah, kemudian TK paling cepat dilaksanakan bulan Januari. Jadi untuk TK new normal, belajar seperti biasa tatap muka bersama guru di kelasnya itu Januari. Kita lanjut ke perihal berikutnya adalah untuk masa transisi. Ini PAUD kita tinggal dulu. Kondisi kelas untuk masa transisi ini 2 bulan ke depan ini. SMA, SMK, MA, MAK, SMP, MTS, SD dan MI dan program kesetaraan jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 18. Jadi setiap kelas itu maksimal 18 murid maksudnya dalam satu kelas. Itu untuk ukuran kelas yang normal yaitu 7 kali 8 atau 8 kali 8 atau 7 kali 9 meter untuk kelas yang seperti itu. Saya lanjut lagi untuk paling bawah, jumlah hari dan jam pembelajaran tatap muka dengan pembagian rombongan. Bagaimana membagi tatap muka per rombel itu? Ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan. Itu masa transisinya. Kalau untuk masa new normal nanti, ya ini sudah ada, tapi kita bahas yang untuk masa transisi dulu ya. Ini dulu, nanti saya sambung lagi. Semoga Bapak Ibu guru semua bisa mencermati dan kita sama-sama sharing di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.